Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang kitab terlarang. Asal-usul manusia dirahasiakan. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Kitab Henokh merupakan kunci misteri peradaban awal keberadaan manusia. Ahli Alkitab dan beberapa arkeologi menganggap kisah atau Nabi Idris dalam kitab suci Al-Quran berada di Timur Tengah. Namun, ada kemungkinan kalau hidup di peradaban kuno Lemuria ataupun Atlantis. Ya, dalam video kali ini akan menggunakan nama Hano karena kisah ini berasal dari kitab Henokh yang telah dilarang untuk dibaca. Mari kita baca tapi sedikit saja. Otoritas Gereja Kristen pada tahun 363 Masehi dalam Konsili Laodikia telah mengeluarkan kitab Henokhi dari daftar kanon Alkitab. Karena buku ini menggambarkan dengan detail para malaikat yang jatuh dan segala macam perebutan-perebutan mereka. Kitab Henokh akhirnya dilarang dinyatakan sesat dan dimusnahkan dan secara bertahap. Dan dari peredaran Kenongo atau Nabi Idris adalah generasi ketujuh keturunan Adam atau keturunan keenam. Ia hidup di Taman Eden yang terletak di Lemuria, Samudra Pasifik. Benua Lemuria ini menghilang 250.000 tahun yang lalu akibat ledakan gas di bawah benua pada tahun 2004. Beberapa studi ilmiah independen telah mengkonfirmasi ledakan ini. Salah satu ilmuwan benar-benar mengatakan ada ledakan. Saat ini yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan adanya penurunan oksigen dalam jumlah besar di planet bumi Kenongo. Diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nabi Nuh secara umum diakui oleh para ilmuwan. Dan mereka yang akrab dengan sejarah historik bumi bahwa banjir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banyak yang percaya Bahtera itu mendarat di Timur Tengah. Tapi bukan berarti bahwa Atlantis dekat dengan Mediterania. Sebagian arkeologi menempatkan Atlantis dekat dengan Yunani. Tetapi tidak semua mereka yang tidak dibatasi ortodoksi seperti John Anthony West dan ilmuwan lain yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Atlantis sangat jauh berbeda. Sedangkan Plato sendiri menulis bahwa benua Atlantis berada di luar pilar Hercules. Para ilmuwan masih belum memberikan gambaran peradaban kuno tersebut. Sebagaimana sulitnya membayangkan sebuah gambaran peradaban yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu yang saat ini manusia tidak sanggup membangunnya. Berkembangnya manusia di bumi melalui beberapa tahap yang akhirnya mendirikan peradaban kuno yang dibentuk anak-anak Adam. Keturunan Adam sebagian besar sejarahnya hampir tidak bisa ditelusuri. Bumi tenggelam hingga ke level paling rendah, dan ketika itu kesadaran spiritual mulai padam. Adam dan Hawa hidup di muka bumi dengan berbagai perkembangan yang kurang maju. Ketika Gobil membunuh Habil, diusir untuk mencari istri dari keturunan. Mobil pergi ke daratan Lemuria untuk menemukan pasangan Adam dan Hawa. Bukan makhluk pertama di bumi mereka memiliki tetangga, meskipun jauh seperti Lemuria. Kepergian Gobil
melahirkan keturunan dan berkembang di Lemuria. Para keturunannya ini kehilangan moral dan spiritual, hingga Tuhan memberikan bencana besar. Beberapa sejarawan memiliki anggapan berbeda. Dalam konsep penerjemahan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan, Adam lebih didefinisikan dengan roh yang pertama kali diciptakan. Kemudian mereka ditemani oleh banyak pasangan yang juga hidup di planet bumi. Logikanya, ketika Gobil diusir dari lingkungan Adam, bagaimana bisa mendapatkan pasangan yang menjadi pertanyaan, apakah fisik pasangan sama seperti Hawa atau manusia pada umumnya? Kitab Henoke memiliki banyak misteri yang bisa mengungkap keberadaan peradaban kuno Lemuria dan Atlantis. Berikut ini kami paparkan beberapa isi kitab Henok yang diterjemahkan Elizabeth. Gelar kitab Henok berbicara tentang alam yang tidak jelas, di mana sejarah dan mitologi saling tumpang tindih, serta huruf-huruf ras saja tak terduga tentang pengetahuan kuno. Ketika tumpang tindih serta huruf-huruf rahasia tak terduga tentang pengetahuan kuno. Ketika para malaikat surgawi dan pemimpin mereka bernama Samias mengembangkan nafsu tak terpuaskan atas anak perempuan dari manusia di bumi dan keinginan tak tertahankan untuk melahirkan anak dengan wanita-wanita ini, Samisi takut untuk turun sendiri. Maka dia meyakinkan 200 malaikat yang disebut penjaga untuk menemaninya dalam misi kenikmatan. Kemudian para malaikat mengambil sumpah dan tirakat. Melalui kutukan bersama para malaikat turun dan mengambil istri di antara anak perempuan manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada wanita, mantra, dan ramalan versi rahasia surga. Para wanita itu mengandung anak dari para malaikat, yaitu raksasa-raksasa jahat. Raksasa yang melahap semua makanan manusia di bumi. Mereka membunuh dan memakan burung reptil dan ikan tidak ada yang dianggap sakral. Tak lama kemudian, memakan burung Homsopin pun menjadi hidangan mewah para raksasa itu. Azazel menciptakan perlengkapan tidak wajar untuk istrinya, seperti riasan mata dan gelang dewa untuk meningkatkan daya tarik seks, sedangkan untuk pria Azazel mengajarkan mereka setiap jenis kejahatan, termasuk sarana untuk membuat pedang, pisau, perisai, pakaian perang, dan semua peralatan perang. Ketika manusia di bumi berseru menentang kekejaman ditimpakan pada mereka, surga mendengar permohonan manusia. Para malaikat perkasa Mikail, Jibril, Rafael atau Israfil, Surel, dan Nuril melakukan banding atas nama manusia di hadapan Yang Maha Tinggi, Raja segala raja. Tuhan memerintahkan Rafael untuk mengikat tangan dan kakinya. Cicil Jibril dikirim untuk menghancurkan anak-anak hasil perzinahan keturunan dari para penjaga Mikail. Kemudian mengikat Samsya dan keturunan yang jahat selama 70 generasi di dunia bawah atau bumi, bahkan sampai hari Ngatima, dan di Tuhan mengirimkan banjir besar untuk melenyapkan raksasa jahat. Anak-anak dari para penjaga di sini dijelaskan bahwa peradaban Lemuria dan Atlantis adalah taman identik benua yang hilang di dunia, bahwa yang diceritakan sebagai tempat pengurungan Samsia adalah bangsa yang menginginkan pemusuhan massal terhadap manusia sebagai pembalasan nenek moyang mereka yang terbuang. Tapi penerjemahan naskah ini masih menjadi misteri. Bagaimana mungkin kitab Henok bisa menjelaskan tentang banjir besar, sementara bencana itu terjadi di masa Nabi Nuh? Dalam Alkitab Henok ataupun Idris diangkat ke langit, dan mungkin saja kitab Henok ditulis kembali sesuai bencana banjir besar. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.